Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Kembali kita beribadah kepada Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Dan sebelum kita membaca merenungkan bagian dari firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau kembali memberi waktu bagi kami. Kami boleh beribadah kepada Engkau. Oleh karena itu, ya Roh Kudus, ya Tuhan kami juga percaya bahwa pertolongan-Mu tetap jadi nyata dalam hidup kami. Dan sepanjang kami menikmati kebenaran firman-Mu, kami tahu bahwa ada kasih kuasa-Mu melingkupi kami, mengurapi kami. Engkau memberi hikmat pengertian lewat kebenaran firman-Mu, sehingga kami memahami, mengerti setiap kebenaran firman-Mu, dan terlebih kami melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus memberkati, menguduskan, melayakkan kami. Kami terima firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kita membacakan satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Matius. Kitab Matius pasalnya yang ke-15 ayat 21 hingga sampai ayat 28. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perempuan Kanaan yang Percaya. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan memberikannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang ku kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Sekali lagi ayat 28, saya baca kembali. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya beri khotbah pada saat ini. Jangan berhenti berserah. Jangan berhenti berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan bukan berarti diam. Yang dimaksud dengan kebenaran firman Allah yang barusan kita baca pada saat ini adalah tetap berharap kepada Tuhan.
Berserah itu artinya tetap berharap kepada Tuhan. Nah, saudara, di sini ada kisah tentang di mana seorang perempuan yang datang menemui Tuhan, berhubung dengan anaknya perempuan lagi kerasukan setan, dan firman Tuhan berkata bahwa anak itu sedang menderita, sedang kesakitan. Dan perempuan ini datang menemui Tuhan. Dia berasal dari daerah Kanaan. Dia adalah orang Yunani, bangsa Yunani. Datang kepada Yesus dan dia memohon kepada Yesus supaya Yesus menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Namun apa yang terjadi diceritakan di sini ketika ibu ini memberitahu dan memohon kepada Tuhan. Ternyata Tuhan tidak meresponi. Tuhan tidak menjawab apa-apa. Kalau kita baca di sini di dalam ayatnya yang ke-23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, permohonan seorang ibu, dia sudah sangat tertekan, sudah sangat ketakutan, dan dia berharap bahwa Yesus dapat memberi jawaban, meresponi dia. Artinya Yesus dapat menyembuhkan anaknya yang lagi menderita karena kerasukan setan. Namun saudaraku yang kekasih, apa yang terjadi? Yesus tidak menjawab apa-apa. Yesus tidak meresponi. Di dalam ayat 24, masih ayat 23, di sana dikatakan murid-murid Yesus pun berkata bahwa wanita ini mengganggu. Suruh dia pergi. Tetapi ayat 24 di sana dikatakan, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bayangkan saudara, seorang perempuan ini, dia datang kepada Yesus dengan harapan Tuhan memberi jawaban yang pasti dalam persoalan. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan tidak meresponi. Dan selanjutnya Yesus pun menjawab. Pada ayat 13, pada ayat 23, Yesus tidak meresponi apa-apa. Namun selanjutnya mungkin Tuhan melihat bahwa dia berharap kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan. Tapi Tuhan menjawab, aku datang hanya kepada domba-domba yang terhilang dari Israel. Maksudnya apa? Perempuan ini itu bukan masuk golongan orang Israel. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, artinya selain orang Israel, maka itu tidak layak bagi Yesus, tidak layak menerima jawaban, tidak layak menerima kesembuhan dari Tuhan. Apalagi orang Kanaan, keturunan dari Ham, dikutuk. Itu tidak layak. Tetapi saudaraku yang kekasih, apa yang terjadi? Perempuan ini tidak menyerah, dia pantang menyerah. Dia terus berkata kepada Tuhan. Mungkin dia terus Yesus, dia melihat Yesus, dia terus memperhatikan Yesus, dia terus memohon kepada Yesus. Ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Di ayat sebelumnya dia memohon,
perempuan ini memohon, tapi tidak ada respon. Dan selanjutnya ketika dia melihat perempuan itu tetap ada di situ, maka dia berkata, saya hanya layak atau hanya menjawab keluhan-keluhan permohonan orang dari Israel. Di luar Israel, dia tidak berkenan. Tetapi perempuan ini mendekat. Dan dia menyembah Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolong aku. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Di ayat 25, tetapi perempuan itu, perhatikan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolong aku. 26, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Saudara, sudah tidak diresponi, bahkan dijawab pun, tetapi jawaban tidak memberi harapan, tidak memberi jalan keluar. Bahkan saudaraku yang kekasih, ayat 26, tapi jawab Yesus, tidak patut mengambil roti dan memberi kepada anjing. Lebih lagi dalam. Perkataan ini adalah perkataan yang memalukan. Mungkin kalau saya dan saudara, bukan perempuan ini, mungkin sudah malu, sudah berkata, tidak memberi jawaban, tidak memberi harapan, lalu hanya melontarkan, memberi perkataan-perkataan yang menekan, memalukan. Perempuan ini, Tuhan Yesus berkata kepada perempuan ini, tidak patut memberi roti kepada anjing. Apakah manusia bisa disamakan dengan anjing? Apakah pantas perkataan ini? Ketika kita hanya menangkap perkataan ini, perempuan ini mungkin menangkap perkataan ini dengan logika, maka mungkin dia tidak lama-lama di situ. Dia langsung pergi meninggalkan tempat itu, dan dia pasti akan kecewa dan kecewa berat kepada Yesus. Mungkin dia mulai menggerutu, mulai ada kata-kata yang tidak benar. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Kita lihat di ayat 27, baca 27, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Perhatikan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Ini adalah hal yang luar biasa yang dilakukan oleh perempuan ini. Dia berasal dari Kanaan, notabene tidak layak bagi Tuhan, dan memang Tuhan tidak meresponi dia. Bahkan pun kalau Tuhan meresponi di sini, maka meresponi respon yang negatif sebenarnya, respon yang tidak memberi harapan, respon yang tidak memberi kesukaan, tidak memberi damai, tidak menyenangkan. Tetapi saudaraku, perempuan ini tetap ada di situ dan dia bertahan. Kenapa? Karena dia tahu orang yang bersama-sama dengan dia, orang yang ada di hadapannya, orang yang dia mau minta tolong itu adalah orang yang berkuasa. Dan jawaban dari setiap persoalan itu ada pada orang itu. Siapa? Yesus. Saya percaya di dalam imannya. Kalau dia tidak seperti itu, tidak percaya sungguh kepada Tuhan, tidak percaya bahwa orang yang lagi berhadapan dengan dia ada di depannya, di mana dia bermohon, di mana dia meminta tolong, orang yang berkuasa, orang yang dapat membebaskan, orang yang dapat melepaskan, menyembuhkan, maka dia sudah pergi. Tetapi karena dia tahu ini bukan orang yang biasa,
Ini adalah orang yang luar biasa. Iman yang ada di hatinya, dia tetap teguh. Dia tetap memohon kepada Tuhan. Dia tetap datang kepada Tuhan. Pertama dia ditolak dan dikatakan anjing. Tetapi dia tetap memohon kepada Tuhan. Karena dia tahu di dalam Yesus ada jawaban yang pasti. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin kita pun dalam posisi hari ini pun mungkin ada saudara-saudara kita ada pada posisi yang sama seperti perempuan Kanaan ini, yang mungkin sudah memohon kepada Tuhan, sudah banyak kali berdoa, tetapi mungkin belum dijawab oleh Tuhan, belum ada respon daripada Tuhan, atau sakit penyakit sudah menahun, persoalan sudah terlalu lama, berdoa dan terus berdoa hingga sampai detik ini belum memperoleh jawaban yang pasti daripada Tuhan, belum memperoleh kelepasan, belum ada tanda-tanda kesembuhan. Perempuan ini dia mendekat kepada Tuhan dan berkata, dia menyembah Tuhan dan memohon, kasihanilah. Ini adalah hal yang luar biasa yang dilakukan oleh perempuan Kanaan ini. Yesus berkata, sepertinya kasar, dia berkata anjing. Sebenarnya perkataan Yesus ini bukan berarti perempuan ini anjing. Itu maksudnya bahwa orang-orang yang di luar bangsa Israel itu adalah orang-orang yang tidak layak dan punya sifat, punya karakter, punya kelakuan yang seperti anjing, yang tidak layak menerima berkat-berkat Tuhan. Maka roti itu tidak pantas. Apa yang dimaksud dengan roti di sini? Kalau bahasa rohaninya, roti itu berbicara tentang kebenaran Allah, berbicara tentang kelepasan daripada Allah, berbicara tentang karunia Allah. Tidak layak bagi orang-orang yang punya sikap, yang punya kelakuan, yang punya perbuatan seperti anjing. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tetapi dia pun berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, benar itu. Perempuan ini mengakui bahwa benar saya anjing, benar saya punya karakter anjing, saya punya kelakuan, saya punya sifat-sifat anjing. Anjing, sifat anjing salah satunya penggonggong, menggonggong. Mungkin penggonggong itu bisa identik dengan marah-marah, pemarah, atau tidak bisa melihat orang lain selalu marah-marah. Sifat anjing bisa penjilat. Kalau bahasa kita, cari-cari muka. Anjing itu bisa kenajisan. Banyak sifat-sifat yang tidak baik, tidak benar pada anjing. Tetapi itu dilontarkan oleh Tuhan, perkataan itu ditujukan oleh Tuhan kepada perempuan ini. Perempuan ini pun dengan gamblang mengakui, benar itu Tuhan. Tetapi anjing itu pun makan remah-remah dari meja tuannya. Makanan-makanan yang dimakan oleh tuannya dan jatuh, itu yang disebut remah-remah. Anjing itu memungut remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Bayangkan saudaraku yang kekasih, Tuhan tidak menganggap dia anak. Tuhan tidak menganggap dia siapa. Tuhan tidak menganggap, tetapi dia terus mengakui. Dia berkata bahwa anjing itu makan remah-remah dari meja tuannya, jatuh dari meja tuannya. Artinya dia tetap tahu walaupun keadaannya seperti apa,
Mungkin dia tidak layak. Dia menyadari pun dia mengaku dia anjing. Dia tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi dia percaya bahwa jawaban dari setiap persoalan itu ada di dalam Yesus. Ada di hadapan orang yang bersedang bersama-sama dengan dia. Di hadapannya. Sehingga dia terus berkata, kasihanilah aku Tuhan. Apakah ketika kita mengalami persoalan, kita 1-2 kali berdoa, kalau tidak ada jawaban, kita sudah putus asa. Jangan berputus asa. Biarlah kita selalu berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan di sini ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, seberapa dari kita, dari saya dan saudara, hari-hari ini mengalami sesuatu yang menyakitkan, mengalami sesuatu yang kita terus berharap kepada Tuhan, tetapi mungkin belum ada jawaban. Tetaplah berharap, tetaplah berseru, tetaplah percaya bahwa Yesus itu adalah kepastian. Perempuan ini tetap berharap. Endingnya Tuhan tidak lagi berkata kepada perempuan ini anjing. Dari Tuhan berkata anjing, maka endingnya akhirnya Tuhan memuji perempuan ini. Dia berkata bahwa ibu, imanmu itu besar. Apakah kita masih memiliki iman? Apakah saudara masih memiliki iman? Dalam situasi kondisi yang seperti ini, apakah kita masih memiliki iman? Apakah kita masih berharap kepada Tuhan? Apakah kita masih percaya kepada Tuhan? Lukas 18 di sana juga menceritakan tentang seorang perempuan janda yang datang kepada hakim yang jahat. Hakim ini adalah hakim yang tidak menghormati Allah, tidak percaya kepada Allah dan tidak menghormati manusia. Tetapi perempuan janda ini selalu dia datang kepada Tuhan. Dia mengeluh kepada Tuhan. Dia memohon supaya haknya dibela oleh hakim ini. Dia selalu datang kepada hakim yang lalim ini, hakim yang jahat ini. Tetapi saudara, satu waktu karena perempuan janda ini terus datang mengeluh kepada Tuhan, apa yang terjadi saudara? Hakim ini berkata bahwa daripada dia menyusahkan saya, selalu datang, maka aku segera menjawab dia. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini perumpamaan bahwa kadangkala mungkin ada orang yang jahat, ada orang yang tidak bisa menolong kita, ada orang yang tidak bisa membantu kita. Tetapi kalau kita terus berseru kepada orang ini, satu waktu, 1, 2, 3 kali, mungkin dia tidak mau. Tetapi karena kita terus memohon kepada dia, maka bisa saja satu waktu dia akan menjawab keluhan kita. Yesus itu maha baik. Yesus itu selalu baik. Dia bukan cuma mengasihi orang Israel, tapi dia mengasihi semua bangsa. Semua orang yang datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menolak. Semua orang yang percaya, yang berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menolak. Kadangkala kita diuji oleh Tuhan. Kadangkala Tuhan menguji apakah kita benar-benar bersungguh-sungguh, berseru, berharap, berserah kepada Tuhan atau tidak. Perempuan ini saudara, dia terus memohon kepada Tuhan. Sudah ditolak, sudah dikata-kata yang tidak bagus, yang tidak memberi harapan. Tetapi perempuan ini tetap. Nah saudaraku yang kekasih, apapun keadaan kita hari ini, apapun keadaanmu hari ini, mungkin engkau merasa bahwa engkau tidak layak di hadapan Tuhan. Engkau sudah merasa tertolak. Engkau sudah merasa berdosa dan dosamu sangat besar. Dan sepertinya Tuhan menolak engkau. Tetapi saudara, Tuhan berkata, kalau kita berdosa
dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, maka Dia adalah Allah yang adil dan setia. Dia akan mengampuni setiap dosa dan kejahatan kita, menyucikan kita, dan Dia melayakkan kita, menerima kita sebagai anaknya, sebagai umatnya, sebagai umat tebusannya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita tetap berharap. Mari kita jangan berhenti berharap. Karena sama seperti perempuan janda ini atau perempuan Kanaan ini juga datang kepada Tuhan. Mereka sama-sama memperoleh jawaban daripada Tuhan. Sehingga Tuhan katakan, jika aku datang, adakah aku menemukan iman di bumi ini? Selama kita ada di dalam dunia ini, mungkin tetap kita ada persoalan. Dan pasti kita ada persoalan. Tetapi jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Jangan berhenti berharap. Jangan berhenti berharap. Berseru berserah kepada Tuhan. Dan karena Tuhan itu selalu baik, maka Tuhan selalu siap menolong saya dan saudara. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih sayang Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga kami boleh beribadah, boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih Tuhan mengalir. Dan saat ini hamba berdoa, jika ada yang mengalami persoalan apapun, sakit, penyakit, penderitaan, atau pergumulan apapun, demi nama Yesus, hamba berdoa biarlah terjadi kelepasan, terjadi pemulihan, terjadi kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi jalan keluar dari setiap persoalan apapun. Dalam nama Tuhan Yesus, siapapun dia, kami berdoa mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah kita terlebih khusus pemberitaan firman Tuhan sampai sekian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.